Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan wa faddalahu ala sairi syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uthi liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur wa ala alihi wa ashabihi madal ayyami wad duhur. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin as-saimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para jamaah taklim subuh Masjid Al-Ittihad as-saimin rahimakumullah. Pada hari ini alhamdulillah bersama-sama kita sesudah melaksanakan salat subuh berjamaah, kita kembali melaksanakan satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah, yaitu menuntut ilmu dan bertolabul ilmi. Maka mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan fikiran dan hati kita sehingga dapat menerima pelajaran dari apa yang akan kita laksanakan, dan Allah membukakan fikiran kita untuk menerima petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan jamaah, keluarga, sahabat dan kawan-kawan kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka. Allah pulihkan dan kembalikan kesehatan mereka. Dan Allah panjangkan umur mereka dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita, mudah-mudahan Allah jaga dan Allah pelihara dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Ala hadhihi niyyat wa kulli niyyatin salihah ma'al khitam bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad waftah lana bihi abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, setiap hari Selasa kita punya materi khusus, yaitu tafsir dari surah-surah juz amma. Yang sudah sampai terakhir adalah surah Abasa. Namun selama Ramadan ya, kita ganti materinya kepada masalah-masalah yang sifatnya umum saja, baik berkenaan dengan Ramadan ataupun tidak ya. Maka pada hari ini saya mau bertanya dulu Pak, sebelum saya jelaskan. Di masjid ini kalau habis sholat tarawih kita baca doa khusus nggak? Doa apa namanya? Hah? Doa kamilin bukan? Nah, jadi Allahumma ja'alna bil imani kamilin, berarti sama ya. Maka saya cuma ingin mengajak kita melihat isi doa ini. Banyak di antara umat Islam yang bertahun-tahun mereka melaksanakan sholat tarawih ya, tetapi tidak memahami doa yang dibaca. Doanya disebut dengan doaul kamilin ya. Ini harapan Pak, harapan kita. Apa arti kamilin Pak? Apa kamilin? Doa tanpa kita mengerti pun insya Allah, Allah maha tahu, Allah maha mengerti ya. Tetapi kalau kita mengerti, insya Allah tambah khusyuk berdoanya. Jadi seakan-akan kita berdoa dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Doanya sesudah sholat tarawih ya, tidak wajib, tetapi biasanya kita baca namanya doaul kamilin. Kamilin dari kata-kata kamula, yakmulu atau yakmalu. Artinya apa? Sempurna. Sempurna itu namanya kamil. Mungkin Bapak sering mendengar kata-kata insan kamil, manusia sempurna.
walaupun dalam hidup kita ini, dalam keyakinan kita, manusia sempurna cuma satu, siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang disempurnakan oleh Allah. Jadi doaul kamilin artinya doa dari orang-orang yang sempurna. Tentu saja dengan tanda petik mengharap kesempurnaan. Apa isinya? Yang pertama, manusia yang sempurna itu Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami ini dalam iman kamilin, sempurna. Karena banyak maka kita sebut ya kamilin, kalau sendiri kamilan. Ya, ya Allah, jadikanlah kami ya dalam iman dari orang-orang yang sempurna. Iman yang sempurna yang bagaimana, Pak? Bagaimana iman sempurna? Terserah Allah. Enggak begitu secara ilmiahnya. Iman sempurna itu yang pertama, yu'minu walam yaro. Dia tetap beriman meskipun tidak melihat siapa yang dia imani. Ya Pak, saya tanya kepada Bapak, pernah lihat Allah? Tidak. Mau melihat Allah? Di mana? Di surga. Di mana kalau kita bisa melihat Allah di surga nanti, maka kenikmatan surga akan hilang sejenak karena kenikmatan melihat Allah. Nah, orang yang beriman sempurna adalah orang yang tetap beriman kepada Allah meskipun dia tidak bisa melihat Allah. Ya Pak, tidak bisa melihat Allah. Ya, itu yang sering kita baca, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Apa yang gaib? Allah. Jangan kita artikan yang gaib itu setan doang, Pak. Wah, makhluk gaib, itu makhluk gaib namanya. Dalam pandangan agama, yang gaib itu man la yural yauma wasayuro ba'din. Ini bahasa saya, bukan bahasa kitab, bukan bahasa hadis. Dalam pandangan kita, yang gaib itu yang tidak bisa kita lihat sekarang, tetapi pasti akan kita lihat nanti. Betul nggak Pak? Bapak percaya? Kamil namanya, sempurna, paripurna, ya, perfect lah. Jadi orang beriman yang sempurna itu beriman kepada Allah meskipun tidak melihat Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi. Yang kedua, wa malaikatihi, percaya kepada malaikat. Percaya akan lihat malaikat nggak nanti? Akan lihat nggak malaikat? Pasti lihat. Kapan? Di surga nanti. Di dunia bisa nggak lihat malaikat? Bisa. Ketika ajal menjemput, maka datang malaikat
Malaikat Malaikatul maut. Bisa lihat nggak kita? Bisa lihat? Tanya sama yang sudah meninggal. Ya Pak, makanya ada satu kisah Pak, satu kisah sedikit. Ketika para sahabat Nabi menangis, ada salah satunya meninggal. Sahabat yang cinta menangis, sahabat yang sayang menangis, sahabat yang kenal menangis. Kebaikan orang tersebut ditangisi. Maka ada sahabat yang satu menegur, apa yang kalian tangisi? Kami cinta kepada yang meninggal, kami cinta kepada yang baru saja wafat. Salah. Kalian gak perlu tangisi yang sudah meninggal, tangisilah diri kalian. Kenapa? Karena yang sudah meninggal udah selamat dari 3 Pak. Udah selamat dari 3. Yang pertama, selamat dari terkejutnya melihat malaikat. Keterkejutan melihat malaikat itu adalah satu hal yang sangat besar, sangat luar biasa, yang akan diterima oleh setiap orang yang mau meninggal. Maka berharaplah sakit boleh, jangan ketemu malaikat aja. Kenapa pasti terkejut? Makhluk yang belum pernah dilihat, yang sudah meninggal, sudah selamat. Kenapa? Sudah terkejutnya hilang daripada melihat malaikat. Maka sahabat itu bilang, kita nih yang harus kita tangisin. Gimana nanti ketika kita bertemu dengan malaikat maut? Apakah kita terkejut sehingga saat itu iman kita hilang, bukan menyebut Allah, bukan menyebut nama Tuhan, tetapi menyebut yang lain. Tuh Pak, itu ya. Makanya ada satu doa, ya, ada satu doa di mana doa itu artinya, jangan kau cabut iman kami ya Allah di saat ruh meninggalkan jasad. Jangan kau cabut iman kami ya Allah di saat ruh meninggalkan jasad. Berarti apa? Satu hal yang sangat dahsyat yang belum pernah dialami oleh setiap manusia akan terjadi saat itu. Ya Pak, ini. Yang kedua, ya, itu sahabat bilang lagi, yang meninggal nggak perlu ditangisi, karena yang kedua, yang meninggal sudah selamat dari yang namanya sakitnya ajal, umur dicabut, roh dicabut. Dia enak sudah. Kalau kita belum tentu. Ya Pak, belum tentu. Dan yang ketiga, ya, yang meninggal sudah selamat dari yang namanya, ya, keterkejutan ketika rohnya dicabut. Itu semuanya Pak. Nah, jadi yang kedua, ya, wa malaikatihi, meskipun dia belum melihat malaikat, tidak melihat malaikat, ya, tetapi dia tetap beriman. Ini namanya iman, ya, kamilin, dari orang-orang yang sempurna imannya. Yang ketiga, wa kutubihi, ya, kutub, kitab Allah, wa rusulihi, rasul Allah, terus, ya, wala nufarriqu ahadim mir rusuli, ya. Ini iman yang sempurna. Jadi ketika kita selesai sholat tarawih, kita baca yang pertama, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna dalam iman. Satu.
Pak, ini yang kedua. Yang kedua apa yang kedua? Ya, wali faraidika muaddin. Semuanya pakai bentuk majemuk jamak. Muaddin, kamilin. Ya, dan faraid. Apa faraid? Fardu, kewajiban. Jadikanlah kami orang-orang yang siap melaksanakan kewajiban. Muaddin, ya, kewajiban-kewajiban dari Allah. Gambarannya bagaimana? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nanti baru habis itu baru la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi yang kedua, siap melaksanakan perintah Allah yang berat ataupun yang ringan. Yang berat siap dia laksanakan dengan kata-kata sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taati. Tapi saya lagi sakit, ya Allah, puasa gimana, saya sakit. Yang penting siap dulu puasa. Kalau ketahuan sakit, nanti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Itu Pak, siap kita begitu. Saya siap sholat, siap puasa, siap zakat. Nah, nanti kalau seandainya ada kesulitan, ada yang tidak bisa, tidak sanggup, maka ada solusinya. Makanya ayat terakhir adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi jangan baru-baru udah minta keringanan, ya Pak ya. Jangan belum apa-apa udah cari keringanan. Saya kan harus kerja saya di lapangan, kerja saya outdoor, kena panas, hujan kehujanan, panas kepanasan, saya nggak puasa. Itu bukan sikap orang beriman, Pak. Orang beriman sikapnya saya siap melaksanakan segalanya. Adapun nanti kalau ada kesulitan, baru ada solusi, ada rukhsah. Saya harus tugas keluar kota, panas-panas, macet, jauh. Puasa dulu di tengah jalan, baru boleh buka. Jangan belum apa-apa, saya nggak puasa. Kenapa? Saya harus keluar kota. Nggak bisa begitu. Safarnya dulu, baru kemudian muncul solusi. Safar dulu, perjalanan jauh dulu mulai. Nanti kalau saya sakit gimana? Puasa dulu. Saya sakit ntar gimana kalau sholat dulu. Adapun nanti gerakan-gerakannya disesuaikan dengan gerakan orang yang sakit. Yang udah nggak bisa duduk dengan sempurna ketika sholat, boleh nggak duduk pakai kursi? Boleh nggak? Boleh. Itu namanya rukhsah. Ya Pak ya, rukhsah. Ya, rumah sakit aja atau di mana-mana sekarang tempat-tempat umum ada khusus tempat yang untuk disabilitas. Masa Allah tidak memahami kita? Yang penting kita iman, siap melaksanakan segala perintah Allah dengan kata-kata sami'na wa ata'na. Jangan sampai sami'na wa asoina. Apa asoina? Kami lawan, kami tinggalkan. Itu masih mending Pak, masih mau dengar namanya. Sami'na, kami dengar dan kami
tidak taati, masih mending mau dengar daripada kami ogah dengar dan kami tidak taati. Wah, itu repot nah. Ya Pak ya. Jadi kita siap wali faraidika muadzin. Wah, ini kalau kita bahas doa ini bisa habis Ramadan, kita belum selesai nih Pak. Nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Wali faraidika muadzin. Kemudian yang ketiga, wa 'alas sholati hafidhin, dan atas sholat kami termasuk orang-orang yang memelihara sholat. Sekali saya katakan Pak, memelihara sholat ini tinggi nilainya, karena masuk dalam firman Allah, hafidhu alas sholawati was sholatil wusta. Karena memelihara sholat itu bukan sekedar sholat, tapi dia pelihara waktunya. Jangan sampai nanti kalau lagi sholat saya sedang tidak sempat, maka diperhitungkan. Kira-kira 1 jam, setengah jam, ntar dulu dah, tunggu saya sholat dulu dah. Ya Pak, walaupun agama memberikan keringanan, ya, kita datang waktu makan berbarengan dengan waktu sholat, mana yang kita dahulukan Pak? Makan dulu, asal jangan nanti siang begitu, jangan. Makan dulu apa sholat dulu? Ya, sholat dulu baru makan. Lagi sholat akhirnya ingatnya makan. Akhirnya Fatihah aja yang saban sehari lupa. Kenapa? Yang dibayangin makanan, makanan enak, ya. Oleh karena itu agama sangat mengerti. Idza dakhalal asya'u wal isya wa qaddimil asya. Kalau berbarengan waktunya datang antara waktu sholat dan waktu makan, maka dahulukan makan, tetapi bukan dibuat-buat, udah siap tersaji di depan. Ya, kalau orang sini bilang jangan baru ngaronin udah nggak sembahyang gitu. Ya Pak, ya ini salah satu bentuknya. Wa 'alas sholati hafidhin. Kita termasuk orang-orang yang selalu memelihara sholat, sehingga kemanapun kita pergi, pakaian kita bukan hanya bersih, karena pakaian yang tertinggi adalah pakaian yang siap untuk sholat. Makanya alhamdulillah sekarang hampir rata-rata di masjid-masjid, di musola-musola menyediakan pakaian untuk sholat. Ya, sering saya himbau, ya, ini zaman sekarang Pak, zaman sekarang kan pakaian itu kalau celana lebih ke bawah, baju lebih ke atas. Ini sering nih, sholat rajin setiap waktu ada di masjid, tetapi pakaiannya nggak diperhatikan. Pakaian sekarang mau celana jeans atau celana sopan itu rata-rata di bawah pinggang, bajunya di atas. Sekarang pertanyaan saya, ketika ruku saja bagaimana kira-kira? Terbuka auratnya. Apalagi sujud, ruku aja udah begitu, apalagi sujud. Kira-kira itu sholatnya sah apa enggak kira-kira? Enggak sah. Makanya sekarang banyak solusinya. Mana? Ada yang jual rompi sholat. Rompi sholat. Kalau untuk sholat pakai rompi itu, atau kita pakai kaos dalam. Ini Pak, ini salah satu cara kita memelihara sholat, memelihara pakaian kita supaya setiap saat siap untuk digunakan sebagai sarana sholat. Karena yang namanya sholat itu satu, menutup aurat. Apa syarat sahnya sholat Pak? Apa syarat sahnya sholat? Ini nanti kadang-kadang kita lupa. Syarat sahnya sholat cuma 5 Pak.
Ya ini maaf ya, makanya saya bilang ini kalau kita bahas doa ini bisa selesai Ramadan, kita belum selesai nih. Nggak apa-apa Pak ya, nggak apa-apa. Syarat sahnya sholat 5. Yang pertama, suci dari 2 hadas besar dan kecil. Syarat sahnya sholat. Yang kedua, maksud waktu bersih dari najis pada badan, tempat, pakaian dan tempat. Bersih dari najis pada badan, pakaian dan tempat. Ini yang kedua. Ya Pak, yang kedua. Yang ketiga apa syarat sahnya sholat? Menutup aurat dengan ukuran masing-masing, baik pada laki-laki maupun perempuan. Jadi syarat sholat yang sah tertutup auratnya. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat apa? Baru masuk waktu, dukhulul waqti. Dukhulul waqti, masuk waktu sholat. Ya, yang terakhir menghadap kiblat. Ini 5 syarat sahnya sholat. Saya ulangin, yang pertama suci dari 2 hadas besar dan kecil. Yang kedua ya bersih badan, pakaian dan tempat dari najis. Yang ketiga ya menutup aurat. Yang keempat masuk waktu. Yang kelima ya menghadap kiblat. Pak, ini 5 kalau mau dipelajari itu nggak habis seumur hidup kita. Soal najis aja ya Pak, soal najis aja, soal kiblat ya, kiblat ya, kiblat bagaimana tuh itu Pak. Jadi orang-orang yang memelihara sholat itu membuat hidupnya rapi. Kenapa? Apa yang ada di badannya standarnya bukan hanya bersih, bukan hanya rapi, tetapi standarnya adalah sah jika digunakan untuk sholat. Makanya mohon maaf, yang paling bagus kita siapkan sarana sholat. Kalau Bapak ada motor, siapin sarung di motor, takut celana kita kotor, kena najis. Di mobil siapkan sarung, ya supaya kita nggak cari-cari. Dimanapun kita bisa sholat. Itu yang kedua. Wali faraimab. Yang ketiga walas sholati hafidin. Selanjutnya yang keempat waliz zakati fa'ilin. Zakat ya, zakat Pak, baik zakat yang setiap tahun dilakukan, ditunaikan, yaitu zakat mal, atau zakat khusus yaitu zakat fitrah. Sedikit lagi, ini udah boleh belum kita keluarkan zakat sekarang? Boleh, sudah boleh, tapi belum wajib ya Pak. Sekarang kita sudah boleh mengeluarkan zakat, tapi belum wajib. Ini sedikit nih, tiap tahun saya sampaikan kalau nggak salah. Sudah boleh kita keluarkan zakat fitrah, tetapi belum wajib. Kapan wajibnya? Kapan wajibnya? Menjelang Idul Fitri. Wajibnya Pak akhir Ramadan, awal Syawal. Nanti maghrib malam terakhir Ramadan, maghrib itulah saatnya kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau sekarang dibolehkan, tapi wajibnya nanti ya, akhir Ramadan dan awal Syawal. Kenapa? Karena yang wajib mengeluarkan fitrah adalah mereka yang hidup di 2 waktu.
hidup di bulan Ramadan dan hidup di bulan Syawal. Hidupnya hanya sampai Ramadan, Syawal udah nggak ada, nggak wajib zakat fitrah. Baru lahir bulan Syawal, Ramadan belum hidup, tidak wajib zakat fitrah. Sedikit bulan Ramadan hidup sampai sedikit bulan Syawal, wajib zakat fitrah. Jadi kalau ada bayi lahir jam 5 menjelang maghrib, jam 7 malam meninggal itu bayi, wajib zakat fitrah. Ya Pak ya, wajib zakat fitrah. Loh bagaimana, kan saya keluarin tapi meninggal, nggak masalah, itu wajib. Ada lagi waktu afdolnya Pak. Kapan waktu afdol? Ya, habis subuh sampai sholat id, tuh yang afdol tuh. Fajar hari raya Idul Fitri sampai sholat id, itu yang afdol. Makanya sering saya katakan yang paling afdol, bapak udah rapi pakai jas, bawa beras, itu yang afdol. Wah nggak pantas dong, kan katanya mau afdol ya. Kalau afdol ya begitu, berat. Bawa sholat id, bawa beras ya, tenteng beras, kan cakep, bagus itu. Nah itu Pak ya. Nah jadi waliz zakati fa'ilin, terus walima indaka talibin, dan apa-apa yang ada pada engkau ya Allah, kami termasuk yang meminta dan mengharap. Kita mengharap apa yang ada pada Allah. Wali zakat, walima indaka talibin. Sampai di sini aja Pak. Baru sampai walima indaka talibin. Ya, kalau memang perlu kita bahas lagi Selasa depan. Ya Pak ya, supaya menambah kehusuan dan makna sholat tarawih kita, karena doanya kita pahami. Ya gampang aja, kalau bapak mau gampang sekarang gampang kok, googling aja udah ya, situ tulis doa kamilin beserta artinya, selesai ya kan Pak ya. Ya ada lagi yang ngomong, kuota buat begitu sayang-sayang, itu namanya pelit namanya Pak. Ya Pak ya. Jadi baru kita pelajari yang pertama, Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Kita berharap iman kita sempurna, atau kita sempurna dalam iman. Iman udah sempurna Pak. Ini kan maksudnya begitu nih. Ini kalau dijelasin panjang lagi nih. Iman sempurna, yang belum tentu sempurnanya kita dalam beriman. Makanya mudah-mudahan meskipun iman kita belum sempurna, Allah terima iman kita. Gitu. Yang kemudian yang kedua, wali faraidika muadzin, siap melaksanakan perintah-perintah Allah. Walima terus walas salati hafidin, siap memelihara salat. Waliz zakati fa'ilin, siap mengeluarkan zakat. Walima indaka talibin, baru 5 Pak, baru 5. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan ya, dalam rangka menuju kesempurnaan ibadah kita. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada yang mau ditanyakan Pak? Nggak ada ya, saya yakin kalau bulan lain nggak habis makan. Kalau bulan Ramadan Kinari habis makan. Pengen ikut pengajian, cuma mata yang nggak kuat gitu Pak. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan puasa kita yang sudah diterima, yang belum Allah berikan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.